Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tamu spesial kita di pagi hari ini, guru kita terhormat yang mulia Ustaz Bapak Seko. Semoga beliau sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan dan kita hormati Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Hakim rahimahullah, para asatizah, para guru sekalian. Alhamdulillah hari ini tanggal 25 Ramadan nih. Perasaan baru kemarin kita ahlan wa sahlan ya Ramadan. Baru tanggal 25 kita berada di penghujung Ramadan. Juga yang kita muliakan tamu spesial kita, kepada Bapak Ustaz Haji Irwandi, semoga beliau sehat dan umur. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Beliau owner ICM, Insan Cendekia Madani, sekolah yang juga cukup populer di kawasan BSD. Mudah-mudahan sangat berkembang dan mulai mendapatkan ilmu yang sukses insya Allah. Ada satu nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau engkau tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Betul nggak ini? Hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Ramadan juga ada awalnya, ada akhirnya. Kalau awalnya tidak sempurna, kalau awalnya kurang, sempurnakanlah di akhirnya. Bahkan kata para ulama, ala ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Mungkin awal Ramadan kemarin belum sempurna, ya kan? Awal Ramadan banyak kurangnya, kita sempurnakan di akhir Ramadan. Kayak kehidupan kita, ada nggak orang yang dulunya nakal sekarang berubah jadi baik? Kan sekarang lagi ngetren nih, banyak orang-orang yang hijrah, betul nggak dulu? Ada nggak orang-orang, mohon maaf, preman taubat? Ada nggak dulu? Ada ya, Pak Ustadz. Teman saya dulu tukang mabok Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, tukang minum, ya kan? Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Sembahyang Bang, kalian pakai ember Pak Ustadz. Makin jadi dong dia juga. Dulu begini Pak Ustadz, sekarang begini pakai galon Pak Ustadz. Sekarang bersyukur pada Allah banyak orang yang hijrah ya, gitu, banyak orang yang berubah baik. Mohon maaf, bahkan yang dulunya, mohon maaf, yang banyak takwanya kan, sekarang berubah jadi baik. Namanya husnul khatimah. Kayak orang berumah tangga tadi itu, kata para ulama, al-ibratu bikamalin nihayat. Yang jadi standar penilaian adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Siapa orang yang tidak memiliki kekurangan, betul gak? Tutupilah kekurangan di awal dengan kesempurnaan di akhir. Itu sebabnya Allah sediakan 10 malam yang terakhir dengan bonus malam Lailatul Qadar. Buat kita yang mungkin awalnya kurang ibadah, disiapkan ya 10 malam yang terakhir. Kayak orang berumah tangga, ya nggak ada? Ada nggak orang berumah tangga dari awal nikah ribut aja ribut? Ada nggak tuh? Pak Ustadz, saya dari awal nikah sama suami sama istri ribut mulu Pak Ustadz. Di pelaminan udah berantem Pak Ustadz. Berebutan amplop, sih gue yang megang, lu yang megang gitu kan. Sekarang udah romantis. Ada nggak itu?
Tapi ngomong-ngomong, ada nggak, mohon maaf ya Bu, ada nggak tuh suami istri udah kakek nenek masih ribut aja, ada nggak tuh? Hah? Ada di sini, jalanin. Kakek nenek masih ribut. Kata nenek, pulangin saya, pulangin. Kata kakek, pulangin kemana? Ke Rahmatullah. Bodoh. Pokoknya pulangin. Nah, kita mungkin mudah-mudahan ya, termasuk hidup kita, karir kita, apapun ya, ibadah kita, mungkin awalnya banyak kekurangan, sempurnakan di akhirnya. Ini alhamdulillah pemerintah cuti dimajuin, ya enggak? 16-20, jadi punya kesempatan yang ASN untuk etikaf, ya enggak? Dan semua kita selain mudik awal juga bisa lebih banyak ibadah di 10 hari yang terakhir. Hadirin rahimakumullah, saya membuka aja nih kita beliau yang panjangan di kita. Ada cerita menarik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat bercerita tentang bajunya Nabi Yusuf. Baju bahasa Arabnya komisun, komis. Cuma kan orang Arab melafazkan kof dengan G, jadi gamis. Kan orang bilang gamis ya. Itu aslinya kof, komisun. Begini ceritanya. Ada ayat waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi saudaranya Yusuf, kan cerita awal ceritanya saudaranya cemburu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kan ceritanya dibuka tuh baju, betul nggak tuh? Bajunya dibuka, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian baju diapain? Dikasih darah hewan. Pora-pora bilangnya Yusuf dimakan binatang buas. Kalau nggak salah Yusuf ayat 19. Kemudian Yusuf dimasukin ke dalam sumur, bajunya dikasih darah hewan. Saudaranya nih, abang-abangnya pulang ke rumah sambil nangis. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Pulang ke rumah nangis-nangis, bawa komisnya, gamisnya Nabi Yusuf berlumuran darah. Dia bilang Yusuf dimakan binatang buas, ayah, bohong gitu ya, bohong. Singkat cerita, Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf sedih banget ya. Wa biyaddat ainahu minal husni wa huwa kazim. Tiap hari nangis sampai matanya nih jadi nggak bisa ngeliat gitu. Saking sayangnya orang tua kepada anak. Tidak ada orang yang paling sayang kepada anak kecuali orang tua. Ibu-ibu sama anak sayang nggak Bu? Sayang ya. Saking sayang sama Nabi itu, Nabi Yakub tiap hari nangis sampai matanya nggak bisa melihat. Kita bisa merasakan kayak sayang orang tua kita kalau mau lebaran ya, tiap lebaran ya. Saya ingat tuh tiap mau lebaran kasih orang tua kita beli baju lebaran ya, 3 setel, 4 setel dulu kan. Saya pengalaman pribadi dulu beli baju pas semester Jatinegara tuh. Saya anak ke-11 dari 13 bersaudara. Jadi saudara banyak gitu kan. Saya kagak ngikut beli baju baru, cuma diukur doangan, dijengkalin gitu. Ya, diukur pakai benang dulu gitu kan, sama pakai lidi. Kecil nih, saya pakai baju nomor 5. Dia beli nomor 8. Pas lebaran, jadi pas lebaran biji koplak kegedean gitu. Ini baju longgar gitu kan. Mak, kegedean nih mak, biar muat 2 tahun. Gitu kayak ya. Pas saya sama dulu gitu. Celana kegedean, sepatu longgar, mak sepatu kegedean nih. Lu ganjel pakai koran lu gitu. Beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat dulu. Orang tua sayang sama anak gitu tuh. Ya kan? Biji kok, kan temen nanya, Roni lu gede banget kan? Oh mak gua juga mau 3 tahun. Kita ingat orang, semoga Allah sayangi orang tua kita. Amin. Yang masih ada panjang umur, yang udah nggak ada, jadikan kuburnya taman-taman surga. Singkat cerita, pulang ke rumahnya, baju Nabi Yusuf dikasih darah hewan. Nangis. Nabi Yakub apa nggak bisa melihat. Qadarullah, ada rombongan pedagang lewat. Iya nggak tuh? Rombongan pedagang ngelewatin sumur yang ada Nabi Yusufnya, nimba air. Begitu nimba air, ada yang nyangkut. Siapa yang nyangkut? Nabi Yusuf nyangkut. Kan cakep deh, ganteng Nabi Yusuf. Begitu diangkat, ada anak cakep. Untung Nabi Yusuf ya, al-waqwaw dilepas lagi tuh. Pas diangkat, wah mau cemplungin gitu. Diangkat Nabi Yusuf, dibawa ke Mesir, dijual kan? Dijual, singkat cerita jadi budak, tinggal di rumah Zulaiha dan suaminya, difitnah, masuk penjara, betul nggak tuh? Singkat cerita, panjang ceritanya, Nabi jadi pejabat di Mesir, ya nggak tuh? Jadi pejabat di Mesir, datanglah musim paceklik, musim kering yang menyerang banyak wilayah.
termasuk kampung ayahnya. Kampungnya Nabi Yakub juga termasuk yang kena kekeringan, ekonomi sulit. Datanglah kakaknya ke Mesir, ngapain? Nyari bantuan. Singkat cerita, begitu ketemu dengan Nabi Yusuf, dia nggak tahu pun Nabi Yusuf. Yusuf kenal nggak abang-abangnya? Kan abangnya sangka Yusuf udah meninggal di dalam sumur, tapi Allah muliakan Nabi Yusuf alaihissalam jadi pemimpin di Mesir. Datang saudaranya, ya, singkat cerita Nabi Yusuf bongkar dirinya, innani ana Yusuf, aku Yusuf saudara kalian. Kaget nggak saudaranya itu? Singkat cerita Yusuf nanya gimana kabar ayah. Kata saudaranya, tiap hari ayah ngapain? Nangis sampai matanya nggak bisa melihat, buta. Apakah yang bilang Nabi Yusuf? Dia buka bajunya. Ini cerita baju yang kedua. Dia buka bajunya. Apa kata Yusuf? Surat Yusuf ayat 93. Kata Nabi Yusuf, idhabu biqomisi hadha wa alqu ala wajhi abi ya'ti basiron. Bawa bajuku ini, komis yang kedua nih, cerita yang kedua. Idhabu biqomisi hadha, bawa pulang baju ini. Ntar tempelin ke wajah ayah. Ntar ayah bisa ngelihat. Singkat cerita, dibuka bajunya, dibawa pulang. Di tengah jalan nih, belum nyampe belum. Nabi Yakub masih di rumahnya. Ini abang-abang masih tengah jalan. Di rumahnya Nabi Yakub bilang begini. Kata Nabi Yakub, inilah ajidu riha Yusuf. Kayak ada bau-bau Nabi Yusuf ya. Orang tua tuh saking sayang sama anaknya sampai ngenalin bau anaknya. Betul nggak tuh? Kayak kita kan, kita masih di luar nih rumah orang tua kita. Ibu kita di dalam bilang, Din, lu Din. Lah, kok taunya saya masih di luar padahal gua cium bau lu. Ya enggak? Bau matahari. Lah kan kenal tuh, ada cerita tuh ya. Sosial eksperimen. Yang ada ibu-ibu dalam ruangan 10-15 orang gitu. Ada anak kecil, mohon maaf, ditutup matanya. Ada nggak tuh? Tutup, suruh cari mana ibu kamu. Anak balita nih, balita. Itu masuk, ditutup matanya tuh, nyari ibunya, ketemu nggak tuh? Dengan penciuman, ini ibu saya, benar. Ada bapak-bapak nih, tutup matanya nih. Ya. Suruh cari mana istrinya. Salah mulu. Salah. Yang ini, salah Pak Haji. Bapak-bapak lagunya begitu tuh ya. Kalau anak kecil tuh dia kenalin nih, ini ibu saya tuh. Bapak-bapak gitu. 15 orang kagak ada yang bener. Emang bapak-bapak lagunya lah. Singkat cerita, ini baju belum nyampe nih, masih di tengah jalan. Di rumah, apa kata Nabi Yakub? Ini la ajidu rih. Aku kayak nyium-nyium bau Yusuf. Itulah orang tua saking sayang sama anaknya. Dikenalin bahwa anaknya itu. Singkat cerita, baju sampai di rumah bapaknya. So dengan arah Nabi Yusuf ditempel ke muka bapaknya, dia bisa ngeliat lagi nggak tuh? Bisa melihat. Yang menarik adalah dari dua cerita baju ini, anak yang membawa baju pada cerita yang kedua adalah juga anak yang bawa baju pada cerita yang pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ngotok itu, sini saya yang bawa. Ditanya kenapa demikian, dia bilang ufrihuhu kama ahzantuhu. Dulu aku yang bikin ayah menangis, dan aku ingin sekarang aku yang pengen bikin ayah bisa melihat lagi. Aku ingin membahagiakan dia sebagaimana dulu akulah yang membuat dia nangis bersedih. Kalau dulu kita pernah menyakiti orang tua kita, di awal hidup kita banyak kurangnya, sempurnakanlah di akhir. Kata dia tuh ufrihuhu kama ahzantuhu. Aku ingin membuatnya bahagia sebagaimana dulu akulah yang membuatnya menangis. Kalau dulu mungkin di awal Ramadan kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kurang. Kita mengecewakan Nabi Muhammad SAW, ibadah kita kurang. Tutupilah kekecewaan itu dengan banyak ibadah di akhir Ramadan, ya kan? Kan awal Ramadan banyak peluang ibadah. Mungkin kita masih sibuk kerja segala macam ya. Disiapkan, karena udah malam ke 25 ya. Ada mungkin 5-6 hari lagi kita ibadah, ya kan? Semoga maksimal di akhir menutupi kekurangan di awal. Sama dengan orang tua kita. Kalau dulu kita pernah bikin nangis orang tua kita, pernah bikin kecewa, kita kecewakan orang tua kita. Sebagai suami kita pernah mengecewakan istri kita. Sebagai ayah kita pernah mengecewakan anak kita. Betul kan? Kita pernah janji mengajak jalan, ternyata kita sibuk. Saya pernah tuh anak saya protes sama saya tuh, saya janji anak saya pulang pesantren. Saya bilang hari ini besok kita
dia minta beli sepatu gitu. Ntar ya Abi jalan tanggal sekian. Saya lupa, ya enggak? Saya terima undangan gitu, undangan ceramah. Sampai anak saya bilang, Abi gak punya waktu buat aku gitu. Terus saya tuh nasihatnya jadi teguran gitu. Karena saya pernah mengecewakan, kita lah yang pernah mengecewakan istri kita. Mungkin istri pernah mengecewakan suaminya, mengecewakan orang tuanya, mengecewakan. Mungkin Ramadan kita mengecewakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengecewakan Nabi kita dengan tidak banyak ibadah. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita banyak ibadah sebagai doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min. Ya Allah, aku minta akhir yang baik, jangan sampai akhirnya akhir yang buruk. Demikian, semoga ada manfaatnya. Disambung oleh guru kita, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DKM Masjid Bapak Majen Malinir Bapak Sutrisno serta seluruh jajaran pengurus. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang memperkenankan saya bisa hadir di Masjid Al-Hakim ini. Juga sama-sama kita muliakan Ustaz Safroni Madani, baru saja memberikan pencerahan pada kita. Memang kisah yang sangat indah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya hadir didampingi oleh bendahara umum, nggak tahu tadi lihat duduknya sebelah mana, Ustaz Mahfud Abdul Rahman. Oh, sebelah kiri ya. Iya. Para alim ulama, para asatizah, wal ustazah, ada juga tokoh founder ICM. Mohon maaf saya sebutkan satu persatu semuanya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Para jamaah i'tikaf di malam 25 ini yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, saya kira Ramadan ini memang sebuah bulan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahrul tarbiyah. Bulan untuk melatih diri, menempa diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa. Itu dipersiapkan betul selama sebulan ini digembleng. Ya. Memang kadang tak terasa ya, kita baru tadi ahlan wa sahlan ya Ramadan, sekarang tiba-tiba udah mau berpisah dengan Ramadan. Ya. Nah, bahasa Al-Quran juga seperti itu. Walaupun satu bulan, tetapi pembahasaannya oleh Al-Quran disebutkan ayyaman ma'dudah, cuma beberapa hari ya. Nah kadang-kadang nggak terasa ya. Begitu cepat berlalunya ya. Kadang-kadang di akhir ini baru kita sadar, ya Allah, kok masih banyak kekurangan. Saya kurang mengoptimalkan rangkaian ibadah Ramadan yang Kau sediakan untuk kami. Nah tentu di akhir inilah tadi, dalam rangka menyempurnakan ibadah kita tentu patut untuk berintrospeksi. Kalau kita mau ujian ini, kira-kira ujian kita lulus apa kagak ya? Kan gitu. Nah di hari yang 25 ini tentu kita perlu merenung, ya Allah, udah sukses belum nih?
ya, tarbiyah Ramadan yang dijalani. Nah, disinilah kita perlu merenung hakikat tujuan dari saum Ramadan yang dipersiapkan Allah pada kita. Yang memang ini khusus khitabnya ini ditujukan pada orang yang beriman. Tadi ayatnya sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita yang terpanggil di sini semuanya termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Nah, kepada kita kemudian diharapkan, ya, setelah melaksanakan, menunaikan ibadah rangkaian Ramadan, maka la'allakum tattaqun, jadi bahan introspeksi. Sudahkah kita dapatkan la'allakum tattaqun itu pada diri kita? Ya. Karena ketakwaan ini adalah menjadi satu hal yang penting, khususnya di negeri ini. Saya kira dalam setiap sumpah jabatan, seluruh jabatan, bukan hanya presiden, dari mulai lurah, persyaratan pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini menjadi satu hal yang penting. Tapi kenapa setelah kemudian mengungkapkan, ya, janji setia dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tapi berbagai perilaku menyimpang masih terus dilakukan? Karena mungkin ini hanya sekedar formalitas, ya, tidak pada substantif, enggak pada esensinya. Nah, makanya inilah sebagai perenungan bagi kita, selayaknya kita ini Ramadan, di akhir Ramadan ini, sudahkah ketakwaan yang substantif itu kita miliki? Bagaimana caranya? Ya tentu kita salah satunya adalah melihat bahwa makna saum itu adalah al-imsak, menahan diri. Ya, sudahkah kita mampu menahan diri kita? Kalau di masa saum kita mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan seksual, walaupun kepada yang dihalalkan oleh Allah. Di bulan Ramadan kita tidak melakukan itu di siang hari, ya. Nah, itu kemampuan kita dilatih dari hari ke hari selama Ramadan. Nah, tentu inilah yang kemudian harusnya menjadikan diri kita ini orang yang mampu mengendalikan diri. Dan saya kira pengendalian diri inilah yang hari-hari ini tentu diperlukan oleh seluruh anak bangsa ini. Ya, kalau kita semua mampu melakukan pengendalian diri, insya Allah negeri ini berjalan akan lebih baik lagi, betul? Nah, makanya ini harus kita introspeksi. Seberapa jauh kita mampu mengendalikan diri? Nah, kalau kita sudah mengendalikan diri dengan baik, maka bersyukurlah. Tinggal bagaimana kita tingkatkan terus pengendalian diri kita ini, sehingga kita nggak terjerumus dalam lembah-lembah kemaksiatan. Tapi kalau kemudian kita belum mampu mengendalikan diri kita, bahkan kadang tadi, ya, kemaksiatan itu kita pamerkan melalui media sosial, yang harusnya kita tutup-tutupin, jangan sampai orang tahu. Kita malah merasa bangga, ya, yang nenggak seember tadi segalon malah di posting, jadi orang pada tahu semua, benar-benar satu galon, bukan cuma sebotol. Nah, ini yang kemudian harusnya nggak terjadi lagi, ya. Kenapa? Seringkali dalam dunia sekarang ini kita memamerkan, ya, flexing, ya, pengennya pamer kepada orang lain melalui media sosial. Oh, saya yang paling hebat, saya yang paling bagus, saya yang paling, ya, segala macam paling, ya. Nah, inilah yang kemudian perilaku-perilaku seperti ini sebagai perilaku yang tidak mampu mengendalikan diri. Nah, maka kalau masih ada perilaku-perilaku seperti itu pada diri kita, nggak mampu mengendalikan diri dari kemaksiatan, maka tentu saatnya kita berintrospeksi. 5 hari lagi menjelang akhir Ramadan ini, tentu masih ada usaha yang kita bisa perbaiki. Mudah-mudahan perilaku itu akan hilang dari diri kita, ya. Ini sebagai bahan introspeksi. Sehingga apa? Begitu selesai Ramadan, insya Allah kita akan lulus dan kemudian menjadi insan-insan pemenang yang lahir setelah Ramadan, menjadi pribadi-pribadi dengan ketakwaan yang kuat. Nah, makanya itulah mudah-mudahan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bagi kita di bulan Ramadan ini, yang menggapai nggak ada lagi. Yang kita harapkan adalah surga. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya, itu sesuatu yang hal tertinggi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu. Ya, kalau Allah sudah ridho, ya, pasti akan masukkan di dalam surga. Dan jalan itu salah satunya adalah ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain.
Keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua. Orang tua kita ridho, kita sayang pada orang tua, insya Allah Allah akan ridho. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Sebaliknya, ya, Allah juga akan membenci, Allah akan marah bagi mereka-mereka yang tidak pernah juga menghargai orang tua. Mana orang tuanya akhirnya marah, ya, maka itu juga akan menimbulkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian yang harus kita introspeksi di akhir Ramadan ini. Seberapa jauh capaian-capaian kita mendapatkan menjadi insan-insan yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan insya Allah akan jadikan kita semua ini insan-insan yang bertakwa, ya, sehingga layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, makanya tadi kita perlu ini lakukan karena biasa orang bertakwa itu memiliki hasasiah yang tinggi, ya, sensitivitas yang tinggi. Ketika mulai menjerumus ke arah kekufuran, ya, dia akan sensitif, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Kalau bahasa Isa minumul kufra, qala man ansari ilallah. Nah, ketika Nabi Musa melihat situasi yang ini mengarah kepada kekufuran, langsung dia katakan man ansari ilallah, siapa yang mau menolong agama Allah. Nah, maka begitulah kesiapsiagaan kita, ya, sensitivitas kita terhadap lingkungan harus kita asah terus. Jangan kemudian kita masa bodoh aja dengan alasannya hak asasi manusia. Ada orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, oh biarin aja, itu hak asasi manusia. Yang penting gak menimpa saya, yang penting gak menimpa keluarga saya. Tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus, jangan harap bisa aman kita. Satu hari mungkin kemaksiatan itu akan melanggar pada kita atau keluarga kita. Ini yang harus kita jaga betul-betul, ya. Sehingga kita jangan berpuas diri hanya sekedar bisa masuk surga sendirian. Tapi kita harus punya obsesi lebih jauh lagi. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan anggota keluarga kita semuanya? Mau begitu? Maka itu harus disiapkan. Bagaimana mempersiapkannya? Persiapkanlah itu bahwa rasa takwa itu harus melekat di seluruh anggota keluarga. Ya, seluruh anggota keluarga itu memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kita melihat kunci orang masuk surga dalam keutuhan keluarga. Di dalam surah At-Tur ayat 26 Allah abadikan, ya, Allah berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan penduduk surga itu, dulu kami waktu di tengah-tengah keluarga saat di dunia musyfiqin. Ya, musyfiqin itu menjaga sikap isfaq, rasa takut sedemikian rupa sebagai perwujudan dari takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takwa itu tercermin di kehidupan keluarga. Alangkah indah keluarga yang mampu mewujudkan itu. Antara orang tua dengan anak begitu dekat, saling nasihati satu sama lain. Antara suami dengan istri juga saling mencintai satu sama lain dan saling menasihati. Sehingga walaupun ditutup matanya, insya Allah nggak bakal keliru. Gitu saja. Karena takwaan itu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira layak untuk kita bercermin dari sebuah kehidupan para sahabiat di masa Rasulullah SAW. Ada sebuah keluarga yang saat mengantar suami berangkat ke tempat kerja, ya, sang istri itu memberikan motivasi luar biasa kepada suami. Diberikan pesan singkat tetapi mengena betul di hatinya setiap hari. Apa yang dibisikkan oleh sang istri? Dia katakan, dia antar sampai ke gerbang rumah, kemudian setelah itu dia bisikkan satu kalimat, la tut'imna illa halal. Fa inna nasbiru 'alal ju'i yawman wa la nasbiru 'alan nari tarfatan. Mungkin bahasa kita, Bang, jangan coba-coba bawa masuk ke dalam rumah kita kecuali harta yang halal. Sesungguhnya saya masih sanggup menahan kagak makan, kagak minum barang seharian, biasa puasa.
Tapi yang saya nggak sanggup hidup di atas api neraka, walaupun cuma sebentar doang. Bayangin Pak, kalau setiap hari begitu, setiap bapak berangkat ke tempat kerja dibisikkan oleh suami, oleh istri, itu kira-kira tenang nggak? Insya Allah akan tenang melangkah keluar rumah ke tempat kerja itu dengan fokus kita akan mencari barang-barang yang halal, betul? Fokusnya di situ. Nggak pernah kemudian akan membawa pulang ke rumah barang yang haram. Kenapa? Nggak akan dinikmati oleh istri dan anak-anak. Nggak akan membuat bahagia istri dan anak-anak. Lalu buat apa kita repot-repot mencari barang yang haram? Ya, kalau kemudian nggak bisa membahagiakan istri, nggak bisa membahagiakan anak, percuma aja. Maka dia akan fokusnya mencari harta yang halal. Insya Allah yang halal itu sangat banyak. Kalau kita memang nggak fokus mencari yang haram aja, ya. Kata ibu istri, ya, iya Pak, betul. Lebih baik bawa harta yang halal banyak daripada yang haram sedikit, betul. Yang bisa mengenai istri, Pak. Iya, nah makanya banyak masih insya Allah. Jangan sampai kemudian kita beranggapan dan terlalu sempit, ya. Udah dapatnya harta haram, tetapi kemudian kita mencari alasan pembenaran. Ya, Ustaz, yang haram aja carinya susah, apalagi yang halal. Nah, ini sebenarnya cari-cari pembenaran, ya. Nah, karena apa? Karena membiasakan diri carinya yang haram, maka dapatnya juga akan yang haram aja yang kena. Tapi coba kalau melihat dengan perspektif cari yang halal, insya Allah akan ketemu dengan banyak ya barang-barang yang halal. Nah, habis itu cari pembenaran lagi. Ini sekarang udah zaman edan, ya udah semuanya udah pada edan, ini kita nggak bakal kebagian kalau nggak ikut gila-gilaan. Zaman ini zaman edan. Nah, orang elu edan ya orang keduman. Itu kata Pak Bambang. Ya. Tapi apa di belakang akhirnya itu sak bejo-bejo edan isi luwih bejo wong sing eling lan waspada. Ya, sebahagia-bahagianya, sehebat-hebatnya orang yang gila itu masih lebih bagus, lebih bahagia orang yang waspada. Selalu dia berjaga-jaga. Nah, itulah takwa. Ya, kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab itu mengungkapkan kalimat takwa itu seperti halnya kalau kamu berjalan di tanah jalan yang banyak duri-duri, apa yang akan kamu lakukan? Kita akan meniti jalan itu dengan penuh kehati-hatian, betul? Kenapa? Kalau nggak hati-hati, ya pasti kita kena duri, ya, terjerumus dan merasakan sakit. Nah, tapi ketakwaan itu kemudian membimbing kita bisa lebih berhati-hati dan akhirnya bisa selamat sampai tujuan. Nah, ini pentingnya ketakwaan ini hidup bukan hanya di pribadi-pribadi kita, tapi hidup di tengah kehidupan keluarga, sehingga ini akan mengantarkan seluruh anggota keluarga kita insya Allah masuk ke dalam surga. Amin. Ya, jangan kemudian egois, anak dibiarin kena narkoba, istri dibiarin selingkuh, nauzubillah. Akhirnya apa? Dia bercerai-berai. Gak bakal masuk surga bareng-bareng, ya. Bahkan kita akan diperberat dengan pertanggungjawaban kita sebagai kepala keluarga saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu harus kondusif. Di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahkan suasana ruhut tanasuh itu saling nasihat menasihati di kehidupan keluarga itu bukan antara suami istri, orang tua anak, bahkan dengan pembantu. Ini hebatnya, pembantu bisa mengingatkan majikannya. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah dalam kondisi yang kehausan, dijumpailah di atas meja ada segelas susu, langsung aja beliau teguk, ya. Lalu setelah itu ketahuan oleh pembantunya, diingatkan, wahai Abu Bakar, susu yang kau minum itu bukan milik engkau. Akhirnya apa yang terjadi? Dirokok kembali mulutnya dan kemudian dimuntahkanlah susu yang dia minumnya, agar jangan sampai ada satu tetes pun, satu teguk pun yang kemudian masuk ke dalam perutnya harta-harta yang haram. Begitu inginnya mereka menjaga ya tubuh kita agar tidak mengkonsumsi yang haram. Nah, sikap inilah sikap yang harusnya tumbuh kembang di tengah kehidupan keluarga-keluarga hari ini. Saya kira kalau ini tumbuh kembang seperti ini terjadi, maka insya Allah ya KPK akan merasa tenang. Nggak ada kerjaan lagi kalau umat Islam yang melakukan ini semua. Ya.
nggak ada OTT ya. Kalau memang ini terjadi, semua keluarga kita mampu jadi keluarga yang menahan diri dari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisikan-bisikannya wanita pada hari ini sama persis seperti bisikan pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisikan ibu-ibu hari ini apa kira-kira Pak? Sama begitu? Sama enggak? Enggak ada ibu yang ini bukan di sini, tempat lain Ustaz. Pak, ntar bawa pulang ke sini gak usah macam-macam ya, gak usah bawa martabak, gak usah bawa buah-buahan. Bawa apa Bu? Bawanya kunci Nova. Enak itu kalau kuncinya doang mah enak. Konsekuensi harus membawa sesuatu. Kalau dia lebih sanggup, lebih mewah dari itu pun silahkan ya. Tapi kalau tadi nggak sanggup untuk itu, akhirnya dipaksa-paksakan dengan mencari-cari sesuatu yang haram dan akhirnya terjebaklah tadi dalam perilaku koruptif dan sebagainya. Nah ini yang harus dihindari oleh kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dari perilaku-perilaku hedonisme yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ini sudah tumbuh di kehidupan keluarga, saatnya kita kembangkan. Kalau keluarga-keluarga seperti ini tumbuh di tengah masyarakat sedemikian meluas, insya Allah inilah syarat pintu keberkahan oleh Allah akan dibukakan. Kalau keimanan dan ketakwaan meluas ke seluruh pelosok anak-anak negeri. Janji Allah sangat jelas dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah pasti la fatahna, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mencari penghidupan, mencari barang yang halal, insya Allah akan diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, disinilah kita nggak boleh egois ingin masuk surga sendirian. Ya, kalau tadi yang kedua kita harus mengajak keluarga untuk masuk ke dalam surga, maka pada saatnya di akhir surah Az-Zumar Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, nanti kita akan digiring ke dalam surga. Itu gak sendirian, tapi berbondong-bondong. Udah, wah ini rombongan dari Masjid Al-Hakim, bondong-bondong, kita termasuk. Ya, kalau nggak dijumpai saya di rombongan itu, nak tanyain, ya Allah, ini Pak saya pernah juga jadi jamaah, walaupun sekali di sini. Mohon kiranya masukkan ke rombongan untuk masuk ke dalam surga ini. Begitu kira-kira. Ya, jadi dengan begitu semangat kita insya Allah untuk menularkan ketakwaan, keimanan, ini harus dengan semangat kebersamaan, semangat kolaborasi. Karena nggak mungkin kita hanya mampu sendirian melihat kondisi situasi yang seperti ini. Ya, harus kebersamaan. Makanya dalam sebuah untayan syair itu sering saya ungkapkan, kalau kita ingin membangun sebuah peradaban, ya, kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian ada orang lain yang melakukan keburukan, susah juga akan sempurnanya mendapatkan peradaban kita ini akan sempurna. Seperti kita membangun sebuah bangunan, makanya dalam sebuah yang saya sebutkan, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan? Kalau kamu bangun sementara orang lain menghancurkan. Kita di masjid ini membangun bagaimana karakter umat, karakter anak-anak muda cinta dengan masjid, ya. Tapi di luar sana ada juga orang yang merusak dengan menebarkan narkoba sedemikian dalam jumlah yang besar. Nah, akhirnya apa? Ya di sini orang jadi baik, tapi ada upaya-upaya juga untuk merusak itu. Ya. Falau alfu banin khalfahu hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang yang membangun, menghancurkannya cukup oleh 1 orang saja. Ya.
Nah, bagaimana kalau kita cuma sendirian membangun? Fakaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Bagaimana kalau kita sendirian aja membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan? Bakal selesai nggak bangunan ini? Nggak bakal. Nah, makanya inilah jadi perenungan kita. Mari kita kolaborasi. Kalau orang-orang baik sudah berkolaborasi, bersinergi satu sama lain, menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Orang-orang juga untuk melakukan keburukan, kemaksiatan akan berpikir-pikir di lingkungan kita mau melakukan kejahatan. Betul. Tapi kalau kita hanya masa bodoh saja, yang baik-baik nggak mau bersinergi, malah gontok-gontokan, nah ya udah, itulah peluang untuk masuknya keburukan, kemaksiatan dalam lingkungan kita, sehingga menjadi bukan bi'ah sholihah ya, tapi bi'ah sayyi'ah. Bukan munculkan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, tapi justru muncullah lingkungan-lingkungan yang buruk, yang akhirnya ini sangat membahayakan generasi-generasi anak-anak muda, yang akhirnya masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Nah, inilah tugas kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan bangsa ini akan memiliki pemimpin yang mampu membawa harapan ke arah yang lebih baik. Amin. Ya, saya juga sedang mencari-cari tokoh-tokoh pemimpin bangsa. Kalau capresnya udah dapat, yang cari cawapresnya belum. Barangkali ada di Masjid Al-Hakim ini. Makanya saya sering cari-cari silaturahim sebagai tokoh-tokoh bangsa ya, untuk mendiskusikan, mendialogkan siapa sebenarnya yang layak untuk memimpin negeri ini. Makanya dalam doa-doa kita tolong selipkan ya, karena masih ada beberapa hari lagi. Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika menghadapi malam-malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu untuk tingkat pribadi kita, ya Allah ampuni dosa saya ya. Untuk tingkat keluarga, Al-Quran mengajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan hidup kami yang menjadi cenderamata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukan pemimpin geng. Hebat betul jadi pemimpin, tapi pemimpin geng motor ya, pemimpin mafia, itu nggak diharapkan oleh Al-Quran. Tapi waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Nah, secara kolektif dalam kehidupan berbangsa, kita pun doakan bangsa kita ya. Mudah-mudahan Allahumma ja'al baldana Indonesia baldatun thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadza haluna ya Allah la yakhfa 'alaik. Ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang baik, bangsa yang akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang didambakan oleh Al-Quran. Nah, itu harus terucap dari kita. Paling enggak itulah obsesi dan harapan kita. Kalau itu pun enggak terucap dari diri kita, bagaimana mungkin kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan nyata? Nah, makanya saya berharap ya, di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama gapai dan mencari ya, doakan untuk kebaikan diri, doakan untuk kebaikan keluarga, dan doakan juga untuk kebaikan bangsa ini. Mudah-mudahan insya Allah pada akhirnya kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masih ada waktu supaya 10 menit mungkin bisa kita jawab agar bisa lebih tertib. Mungkin ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak tadi sampaikan bahwa kita lebih sensitif melihat kondisi sekarang ini, lingkungan kita dan seterusnya. Ya kalau kita lihat, ya karena kita terus dengan kita orang Muslim, ya bagaimana saudara-saudara Muslim kita kondisi sekarang di lingkungan kita, terutama di negara kita,
pertanyaan saya itu Ustaz, bagaimana kita bisa ikut membantu saudara-saudara kita yang dikriminalisasi, dipojokkan dan seterusnya begitu Ustaz. Di mana kita secara muslim kan bersaudara. Kalau satu pendapat musibah kita harus ikut. Nah, saya melihat itu masih kurang kebersamaan, mensupport begitu kurang kelihatan. Ada saudara kita, ulama kita dikriminasi oleh oknum itu sepertinya enggak terbantu maksimum gitu. Terus yang kedua, kita juga diminta supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi saya juga belum lihat amar ma'ruf. Alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita sudah menyampaikan. Tapi nahi mungkar ini sekarang malah berkurang gitu loh. Kok seperti kok kita itu diam-diam gitu loh. Saya bukan bilang bahwa kita diam-diam, tapi yang kelihatannya begitu gitu loh Ustaz. Jadi mungkin Pak bisa tolong disampaikan bagaimana sebaiknya biar kita lebih berfungsi begitu loh, bisa mengatasi keadaan-keadaan yang kita lihat yang kurang sempurna. Terima kasih Ustaz. Iya, ya, mau jawab. Ya, makasih Pak ya. Bahwa memang menjadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita. Kenapa? Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Ibarat satu tubuh. Idza syaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau yang satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka ibarat tubuh ini akan merasakan sakit juga dan demam. Ya, jadi itulah kita perlu membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan, yang dikriminalisasi atau yang dipojokkan. Nah, tentu bagaimana cara membantunya? Nah, inilah sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya, nah ini harus kita, mungkin ada orang yang bisanya mengadvokasi, ada yang bisanya membantu dengan harta, ada yang bisanya membantu dengan profesinya dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Sehingga ketika semuanya membantu, maka insya Allah persoalannya akan ringan dan kemudian syukur-syukur bisa tuntas, lepas dari apa yang dikriminalkan kepada dirinya. Nah, paling tidak tadi bisa menjadi lebih ringan, ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, ini tugas kita untuk membantu itu. Nah, makanya kita harus punya tadi sensitivitas untuk membantu itu, ya. Ya, mengadvokasi juga begitu. Ada yang mengadvokasi melalui sejumlah aturan perundang-undangan, ya, walaupun ya kami berusaha menginisiasi namanya menggulirkan RUU perlindungan ulama, bukan perlindungan ulama, perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama. Kita udah nyodorkan untuk ini, tolong dibuatkan aturan ini sehingga tidak ada kriminalisasi. Ternyata tidak semudah itu. Yang lain-lain pada nggak setuju untuk membuat RUU seperti itu. Padahal itu tujuannya adalah untuk melindungi ya tokoh-tokoh agama, bukan cuma Islam, yang lain juga dilindungi, ya, sehingga ada kenyamanan dalam kehidupan beragamaan. Nah, tapi tadi situasinya memang tidak dalam kondisi yang ideal sekali bahwa kebaikan ini selalu disambut, tapi ada aja kendala halangan. Tapi itu harus dihadapi oleh kita. Bagaimanapun kita harus menghadapi ini dan mencari celah-celah apa kira-kira solusi-solusi yang terbaik. Nah, ini harus terus jadi pemikiran-pemikiran kita. Yang kedua, yang betul kalau kita melihat kemungkaran, ya, sabda Rasul sangat jelas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau ada yang mampu mengubah itu, nah ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ya, dengan tanda tangan yang dibubuhkannya. Dan ternyata simple aja. Ketika Pak Anies menjadi gubernur, ya, demo-demo terhadap Alexis begitu nggak selesai-selesai, ya, begitu beliau tanda tangani surat, nah, akhirnya ya udah selesai, ya, disegel dan nggak buka lagi. Nah, itu pentingnya tadi kekuasaan. Ya,
Kalau orang nggak punya kekuasaan, ya akhirnya apa, di jalanan lah, demo apa segala macam. Tapi belum tentu juga dipenuhi, kan gitu. Nah, makanya ini harus menumbuhkan kesadaran bagi umat ini. Ternyata kekuasaan itu penting. Dan kemudian orang masih mempersepsi, wah politik ini kotor. Kotor enggaknya sesuai dengan orang-orang. Kalau orang-orang yang memanfaatkan itu dengan kekotoran tadi, seperti hanya mencari penghasilan. Orang berpikirnya mencari-cari yang haram, ya dapatnya haram aja. Tapi kalau kemudian dia berusaha tadi untuk ini sebagai bagian tuntutan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ini pasti akan dia lakukan itu sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka ini yang harus menjadi kesadaran kita. Ya, kalau nggak sanggup dengan tangan, ya, yang kedua kita melakukan ya dengan lisan, tegur. Ya, nah, nggak cuma sanggup, baru dengan hati, babi kolbi. Ya, paling nggak ada perasaan saya nggak setuju dengan perilaku seperti itu. Tapi itu adalah al-aful iman, selemah-lemahnya iman. Oh, kita cuma nggak sanggup di hati terus. Nah, sekali-kali ya kita harus bisa merealisasikan tadi biadih tadi dengan kekuasaan. Nah, sekarang kita harus menyadari diri bahwa umat ini ya, tengah terpuruk karena tadi tidak memiliki kekuatan dari sisi kekuasaan yang mumpuni. Nah, kita harus sadari itu. Ya, makanya ini harus kita upayakan bagaimana memilih pemimpin-pemimpin ke depan bukan hanya sekedar masa bodoh aja itu urusannya dia. Ya, tapi punya perhatian bahwa ini akan menentukan nasib sekian tahun ke depan bangsa ini, bahkan ratusan tahun ke depan. Dia tentukan pada hari ini. Jika kita kemudian abai, ya nggak mau lagi memperhatikan, ya jangan harap anak cucu kita akan berada dalam kebaikan. Ya, makanya perhatian ini yang menjadi penting. Ya mudah-mudahan Allah jaga semua kita, amin ya rabbal alamin. Ustaz, atau ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Saiku sebagai Muslim PS. Ustaz Syaroni, Pak Saiku sangat menarik, tapi sangat berhati-hati dalam penyampaian kepada orang politik. Ya, kita pada saat ini jujur kita sedang menunggu siapa sih baca pres yang akan dicalonkan oleh tiga partai ini. Kalau capresnya Pak Anies, insya Allah tadi saya sangat setuju. Insya Allah kami juga setuju. Amin. Allahu Akbar. Walaupun dalam perjalanan sampai saat ini ada penjelasan dalam artian terutama di partai Demokrat mulai hal yang tampaknya ke atas. Pertanyaan saya Pak Syaikhul, apa sih kriteria cawapres yang nanti insya Allah akan dipilih oleh Itu betul-betul Pak. apakah ini harus dari Sumatera, dari Jawa, atau dari mana? Atau dari sisi lain, apakah kaum ulama dan pihak kawan atau apa? Supaya kita paham juga, karena ini banyak spekulasi saat ini yang terus terang juga menjadi pertanyaan dan dituju juga oleh kita semua, terutama Indonesia. Kita berharap yang terbaik, insya Allah Anies dan pasangannya menang di tahun 2024. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Kirain Bapak ini mengingatkan saya hati-hati dalam masalah politik. Tapi pertanyaannya masalah politik. Iya. Nah jadi kalau apa namanya menurut pandangan saya, siapa yang layak mendampingi Pak Anies adalah berpatokan pada al-muhtamal roji fauzuhu, yang berpeluang menangnya besar. Karena kita ingin bahwa apa yang kita usung itu tidak sebatas hanya diusung aja, tapi betul-betul jadi dan menjadi pemimpin gitu. Nah makanya patokan yang utamanya tadi al-muhtamal roji fauzuhu, probability to win-nya itu besar, peluang menangnya besar. Jangan hanya sekedar memasangkan Pak Anies dipasangkan sama saya, ya belum tentu menang gitu.
Nah, kecuali nggak tahu kalau sama Bang Saroni. Peluang menangnya ada karena bisa menghibur. Sekarang ini yang sangat diperlukan negeri ini manusia-manusia yang bisa menghibur kira-kira begitu kan. Nyalon ya. Nah jadi gitu Pak ya. Satu kriteria itu saya kira. Cukup ya. Dua itu ini. Terima kasih Pak Ustadz. Mau tanya, kalau misalkan tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalau kita nggak bisa membangun, di sisi lain ada yang menghidupkan, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang menghidupkannya? Kalau misalkan kalau kita lihat kan yang nggak suka sama Anies sih ganas-ganas orangnya gitu kan. Apakah kita rangkul atau ada strategi politik tertentu bagaimana kata itu bergabung dengan saudara? Terima kasih. Ya, jadi intinya kalau melihat itu orang yang merusak itu adalah sama tadi seperti kemungkaran. Ya, pesan Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau melihat ada orang yang berbuat kemungkaran, tahan dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu. Nggak sanggup, ya udah dengan lisan kamu, tegur aja dengan lisan, jangan gitu dong. Kita main ini fair aja, ini kan negara demokrasi, masa saya harus begitu? Nah, itu dengan ya bahasa lisan para politisi di dewan ya, kalau nggak setuju ya kan ada bisa menerima atau menolak, ya menolak, gitu. Kenapa kemudian saya dan teman-teman itu menolak karena kita melihat sebuah fenomena yang memang ini akan membahayakan. Kita kira seperti itu, ya. Terkait dengan banyak hal itu makanya kita banyak melakukan penolakan, bukan asal beda aja dengan pemerintah. Tapi memang ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa jadi ada hal yang membahayakan. Ketika kita menolak cipta kerja, ya misalnya RUU Cipta Kerja, karena kita khawatir ada hal-hal yang memang akan berdampak pada berbagai industri di negeri kita, pada tatanan kehidupan perburuhan kita, karena itu merugikan perburuhan. Sekarang udah terasa dampaknya, misalnya di industri Defense ID, mungkin Pak Maijen Bambang yang mengetahui betul. Defense ID itu kita punya perusahaan-perusahaan pertahanan, ya, Pindad yang memproduksi senjata, kemudian Dirgantara Indonesia memproduksi pesawat, ya, PAL, kapal, kemudian apalagi LAN, ya, ini holding company PT LAN, ya. Ini namanya Defense ID ini pembelinya cuma satu, yaitu pemerintah aja pembeli, ya. Makanya perlu political will yang kuat untuk membeli Defense ID ini dari produk-produk kita sendiri, ya perlu political will yang kuat. Ya, kalau nggak kuat-kuat banget, ya nggak bakal dibeli. Nah, makanya inilah yang perlu diperkuat. Tetapi dengan cipta kerja sekarang ini, apa yang terjadi? Asing boleh bikin produk juga di Indonesia yang sejenis, atau swasta juga boleh membangun itu. Nah, jadi ada pesaing. Nggak ada pesaing aja susah lakunya, apalagi dikasih pesaing. Nah, itu kira-kira. Ya, makanya ini yang kemudian kita perlu pikirkan ini untuk masa depan bangsa. Jadi banyak hal itu perlu kita paham. Pada RUU terkait dengan HKPD, harmonisasi peraturan perpajakan, ya. Itu juga kita menolak karena memang ada soal ketidakadilan fiskal, ya, atau ada hubungan keuangan pusat dan daerah. Pada satu sisi untuk yang rakyat kecil ini diberikan beban, misalnya penambahan PPN, ya. PPN sekarang bertambah kan dari 10% jadi berapa? 11. Besok tahun 2024 12%, ya, jadi makin bertambah. Itu masif semuanya akan kena PPN itu. Tapi yang kami inisiasi, kami usulkan
wajar dong dalam kondisi COVID ya, bahwa kita pendapatan terpukul orang tua itu wajar kalau PTKP itu dinaikkan, penghasilan tidak kena pajak, yang 4,8 juta naik dong jadi 8 juta, sehingga apa? Ada saving power di setiap keluarga itu yang punya pajak, ada saving power. Yang 8 juta belum kena pajak, sehingga apa? Ya dia bisa buat membeli HP, gadget buat anaknya sekolah, ya bisa membuatkan jaringan di rumahnya agar supaya terus proses belajar mengajar walaupun secara daring berjalan. Nah, nggak terganggu kira-kira kehidupan keluarganya. Nah, data itu nggak dipenuhi. Tapi pada satu sisi yang lain, ya justru yang terjadi adalah pajak deposito itu dibuat 0%, bebas pajak. Sekarang saya bilang, sekarang punya deposito sini, kira-kira semua punya deposito nggak di sini? Ya, nggak ada, dikit kalau ada. Ya, artinya itu untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, jadi itulah hal-hal yang kami rasakan, sehingga menurut pandangan kami perlu ada perbaikan. Ya, kami juga menginisiasi bahwa pajak kendaraan bermotor yang 150 cc ke bawah tolong dihapuskan, karena itu bukan barang mewah lagi. Orang nganter dengan Gojek, nganter anak sekolah, dia dengan motor itu 150 cc ke bawah, bukan dengan moge. Ya. Nah itu udahlah layak untuk itu dihapuskan pajaknya, karena membantu ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat. Nah, tapi nggak digubris. Nah, kira-kira gitu ya. Saya kira itu mungkin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini menyambung lagi pertanyaan yang tadi. Tidak mau juga pertanyaan ini juga menyinggung masalah politik juga. Kita kan berusaha mencari pemimpin yang terbaik. Kita sudah menemukan calon pemimpin yang terbaik menurut mayoritas yang sebagai orang. Tapi dalam politik kita itu kan kita tahu ada suatu sistem pemilu yang gampang diatur-atur untuk menjatuhkan lawan, yaitu masalah threshold. Jadi sekarang sudah ada misalnya threshold terpenuhi, tapi oleh karena penguasa ingin menyingkirkan seseorang, itu kan gampang dikendalikan. Asumsi, andai kata salah satu dari tiga yang pengusung sehingga threshold tidak terpenuhi, apabila itu terjadi benar-benar, apa kira-kira kontingensi plan kita untuk mencegah itu? Dan pertanyaan kedua, kalau misalnya rakyat melakukan suatu people power, bagaimana menurut pendapat secara agama? Apakah itu dibenarkan? Apakah itu bisa sah secara agama umat mayoritas? Itu bagaimana? Ini dalam rangka usaha, sehingga kita kan disuruh berusaha itu mencari pemimpin yang terbaik. Itu dalam rangka juga kali mencegah pemekaran yang menurutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kira semuanya ini kita berjalan atas rule of law, ya, aturan-aturan main. Ya, semuanya berjalan yang disepakati aturan main bersama. Di dalam konstitusi kita bahwa yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah presiden dan wakil presiden dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga dengan pilpres ini nggak dimungkinkan untuk terbukanya independen, calon independen yang langsung diusung oleh rakyat. Tapi itu harus partai politik atau gabungan partai politik. Nah, gabungan partai politik tadi karena ada threshold, ya, presidential threshold yang harus dipenuhi. Saat ini adalah angkanya 20%. Memang kami juga memprotes angka ini nggak ada rasionalitas, dasarnya cuma menetapkan 20%. Makanya
menurut kami ini terlalu tinggi. Makanya kami mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Angka menurut pandangan kami yang logis adalah antara 7 sampai 9%. Dan itu berdasarkan ENPP, Effective Number of Parliamentary Party. Itu ada kajiannya, ada rumusnya, ada analisisnya. Itu kisarannya antar, bukan hanya sekedar wow ini kira-kira 7-9% tanpa ada landasan gitu. Tapi itu ada landasan. Nah, kira-kira seperti itulah Pak. Ini aturan yang mainnya seperti itu. Nah, karena kenapa ini ditolak ya udah akhirnya kita juga mengikuti itu dengan aturan ya threshold 20%. Walaupun itu berat ya harus diusahakan. Karena alhamdulillah dapat. Ya. Nah, adapun kaitan tadi kita ini yang namanya partai politik semua berdasarkan konstitusi Pak. Ya, jadi kita akan bekerja sesuai dengan amanah konstitusi. Ya kali kalau nggak berpikir melakukan people power dan sebagainya. Nah, dari kaitan-kaitan ini para ustadz, para tokoh-tokoh agama lah nanti yang merumuskan fatwa-fatwanya. Itu di luar ranah kami sebagai tokoh-tokoh politik. Iya. Saya kira itu wallahu a'lam. Baik, karena terbatas waktu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Ustaz, bisa menambah iman takwa kita dan bisa menambah wawasan politik kita. Untuk itu, sebagai penutup, silakan untuk ditutup dengan Ustaz. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini silaturahim membawa keberkahan buat kita semua. Semoga sabda Nabi Rasulullah, kata Nabi yang pengen panjang umur, murah rezeki, fal yasil rahimah, dan rajin-rajin tabungan silaturahim. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua dan diberikan pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahul bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Burung dara, burung tekukur. Cakep. Sama saudara haruslah akur. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nungguin. Komedi pun orang. Boleh dong. Bawa ke ini. Lagi di kantor. Kantor di Kuningan. Itu pada dulu. Iya. Bisa.
Saya udah mengikut sini tiga. Kalender tahun depan kan? Kalender depan. Kalender Anakin. Saya fotokan ya Pak. Iya. Waktu 18. Terima kasih. Panjang ada rapat saya lakukan ada lah ya jalan ya. Terima kasih Pak. Di perizinan PTSP. Iya. Di Pak Atasin Amu itu juga di Udah kirim Ustaz. Udah kirim ya? Tinggal di mana Ustaz? Gampang di Bucit. Waduh, dekat banget itu. Iya, Hah? dekat dari kantor ya. Dekat itu. Dekat di Hotel Westin itu. Di Bakri. Iya, tinggal muter balik.
Kan ada itu lah plan penutup ini. Ya, tapi itu jelek. Untuk pengurus pendamping bisa mendapat khutbah, petugas harus selalu. Kepada para pengurus PKM Al-Hakim, mohon untuk